Teori permainan. Teori ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kehidupan. Teori permainan dalam dunia bisnis yang kompetitif, kita tidak terlepas dari adanya persaingan dengan kompetitor. Jika pimpinan perusahaan melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan pesaing, maka perencanaan akan lebih mudah dan efektif. Contohnya dalam upaya merebut pasar. Teori permainan ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengembalian keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan yang bersaing disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Contoh teori permainan manajer. Manajer perusahaan bersaing merebutkan pasar Indomaret, Alfamart. Bagian pasar tentu hal ini akan sering terjadi. Coba perhatikan untuk kasus Indomaret dan Alfamart. Saing memperebutkan bagian pasar tertentu, hal ini akan sering terjadi ya. Coba perhatikan untuk kasus Indomaret dan Alfamart. Biasanya nih kalau kita ketemu dengan Indomaret, tidak jauh setelahnya kita akan bertemu dengan Alfamart. Bahkan tidak jarang kita menemukan mereka benar-benar berdekatan. Hal sama juga terjadi nih pada kasus misalnya toko baju, toko handphone, pulsa, dan masih banyak contoh lainnya. Mereka itu jualan pada tempat yang berdekatan. Dan kira-kira kenapa mereka memutuskan untuk berdekatan? Karena mereka saling bersaing dan mereka saling merespon strategi yang dilakukan oleh kompetitor dengan cara yang sama. Siapakah yang diuntungkan dari keputusan ini? Benar-benar keputusan ini malah menguntungkan untuk pihak pembeli. Selanjutnya kita coba lihat untuk segi manfaat permainan. Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk menganalisa pengambilan keputusan, baik itu dalam situasi persaingan atau dalam kerjasama. Yang kedua yaitu untuk menguraikan metode kuantitatif yang sistematik, tentunya bagi pemain yang melibatkan dalam persaingan, sehingga dapat memilih strategi dalam mencapai tujuan. Ketiga yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Sekarang kita coba simpulkan apa sebenarnya tujuan dari teori permainan. Tujuan dari teori permainan adalah untuk mengidentifikasi strategi yang paling optimal, karena sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa dunia bisnis akan banyak sekali persaingan dan tentunya kita membutuhkan strategi yang paling optimal pembahasan. Selanjutnya kita lihat dari model teori permainan. Model dari permainan ini bisa berdasarkan beberapa kategori. Kategori pertama yaitu berdasarkan jumlah pemain. Berarti kalau berdasarkan jumlah pemain artinya bisa nggak mungkin satu, ya mungkin dua. Kalau satu yang nggak ada persaingan gitu, ya berarti bisa dua, bisa tiga pemain dan seterusnya. Maka berdasarkan jumlah pemain ada dua buah model teori permainan. Yang pertama itu dua pemain, berarti memang ada dua orang pemainnya. Dan yang kedua itu n pemain, artinya itu bisa 3 pemain, bisa 4 pemain atau 5 pemain dan seterusnya. Kategori yang kedua itu berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Maka berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian juga ada dua model nih. Yang pertama yaitu berjumlah 0. Apanya yang berjumlah 0? Maksudnya bila keuntungan yaitu dijumlahkan dengan kerugian itu hasilnya 0, atau istilahnya itu zero sum game ya.
Dan yang kedua itu model yang berjumlah bukan 0 jadi 1, itu berjumlah 0 yang itu berjumlah bukan 0. Dan kategori yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah strategi. Nah, kalau strategi berarti bisa 2 strategi, 3 strategi, dan seterusnya. Maka berdasarkan jumlah strategi ada 2 model. Yang pertama yaitu 2 strategi dan seterusnya. Yang kedua yaitu M strategi. M strategi selanjutnya kita lihat untuk kasus yang paling umum sering terjadi dalam dunia bisnis, yaitu kasus permainan dengan 2 pemain dengan jumlah sebelumnya telah kita bahas. Mode permainan berdasarkan kategori jumlah pemain itu yang paling umum terjadi adalah dengan 2 pemain. Artinya itu ada 2 orang atau 2 kelompok atau 2 organisasi yang saling berhadapan dan mempunyai kepentingan bersamaan yang sama, kemudian berdasarkan kategori jumlah keuntungan dan kerugian. Dalam teori permainan ini nantinya kita akan menggunakan matriks. Berarti kalau kita berbincang matriks akan ada namanya kolom, yang akan ada namanya baris, dan nanti pihak yang bersaing ada dua, berarti nanti satu terletak di bagian baris dan satu terletak di bagian kolom. Terhadap strategi pertama yaitu untuk strategi murni, pemain baris atau pemain yang berusaha maksimum mainan 2 pemain jumlah 0. Untuk strategi murni, pemain baris maximum player atau pemain yang berusaha memaksimumkan keuntungan akan mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimin, yaitu mencari nilai minimum baris, kemudian dicari nilainya maksimumnya. Dan selanjutnya untuk strategi murni, pemain kolom minimizing player atau pemain yang berusaha meminimumkan kerugian akan menggunakan strategi optimalnya melalui kriteria minimax, yaitu mencari nilai maksimum kolom, kemudian dicari nilai minimumnya. Untuk strategi murni, apabila hasil dari penerapan maksimum atau dari pemain baris dan penerapan minimax atau dari pemain kolom menghasilkan nilai yang sama, berarti permainan berakhir atau titik equilibrium telah tercapai, dan titik ini disebut sebagai titik plana atau saddle point. Untuk strategi campuran, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, yaitu dengan usaha mendapatkan titik pelana atau saddle point yang sama. Ya, untuk pembahasan materi analisis jaringan gerak kita hanya melakukan review singkat karena pembahasan sebelum kita cukup dalam seperti kalian semua tentang analisis kerja. Sekilas analisis kerja itu berkaitan erat dengan manajemen proyek, bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan aktivitas dapat dilakukan secara sistematis sehingga efisiensi kerja. Tentunya kalian pernah mengalami apa masalah tersebut termasuk dalam analisis kerja atau tidak, itu dengan memperhatikan masalah tersebut. Membahas proyek tertentu akan diberikan buat data aktivitasnya seperti kemudian pendahulu, bagaimana dan waktu berapa lama. Saya yang paling umum diperhatikan masalah kerja adalah pertama, bagaimanakah bentuk jaringan, kemudian bagaimanakah jalur versinya dibagi dua, itu PM dan per taksiran waktu untuk setiap kegiatan tunggal, dan per terdiri atas 3 estimasi waktu untuk setiap kegiatan, yaitu waktu tercepat, waktu normal, waktu terlama.
contoh soal masalah yang akan kita bahas. Kita lihat apa masalah tersebut masuk ke dalam konteks permainan atau masuk ke dalam konteks analisis jaringan kerja. Lihat untuk yang pertama, mereka sekilas dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki perusahaan A mengandalkan strategi dan B mengandalkan strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Nah, untuk masalah yang kedua, coba kilas kita lihat ada dua perusahaan bersaing untuk mendapat keuntungan dengan mengandalkan strategi yang memiliki perusahaan X mengandalkan 3 strategi, perusahaan Y mengandalkan 3 strategi dengan OV-nya sebagai berikut. Misalnya pertama masuk ke dalam konteks teori permainan. Nanti kita lihat yang nomor 2, campurkan ke strategi murni. Bisa ketahui tentang strategi campuran atau strategi murni setelah kita mulai menyelesaikannya. Masalah yang ketiga, kita lihat sekilas di sini ada sebuah data, kemudian di atasnya disebutkan sebuah pabrik company dibangun dengan rencana pada tahun 19. Pada tabel kegiatan pendahulunya ada kegiatan sebelumnya dan waktu aktivitas. Konteksnya adalah analisis jaringan kerja. Perhatikan apakah dia CPM atau PERT. Lihat waktunya, jadi kalau waktunya cuma 1, jadi tidak ada istilah waktu tercepat, waktu normal, waktu tunggal, artinya dia masuk ke dalam CPM. Oke. Kita lihat untuk selanjutnya. Masalah proyek yang keempat ini juga seperti adalah masalah proyek karena disebutkan ada waktu proyek di mana datanya diketahui pendahulunya bagaimana, kemudian kolom waktu ini adalah waktu tercepat, waktu normal, terlama, berarti berdasarkan waktu yang ada berarti tidak termasuk dalamnya karena 3 buah kolom waktunya. Baik, kita mulai ada ke soal nomor 1. Mulai dari nomor 1 ya, kita ketahui bahwa konteks masalah pertama adalah masuk konteks teori permainan. Pertama, sebelum kita mulai ke langkah penyelesaian, kita pahami untuk matrik payoff-nya. Jadi kita akan menggunakan matrik. Kalau dalam matrik itu akan ada yang namanya kolom dan ada baris dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu disebut baris. Ini juga dengan pemain baris yang strategi itu ada 3 undian, hadiah diskon. Sedangkan untuk perusahaan B ini mengandalkan strategi, ada undian, hadiah, diskon, dan kupon. Ia juga disebut dengan pemain kolom karena dia berada pada kolom 4. Jadi kalau kolom itu ya tegak baris, itu yang mendatar. Selanjutnya kita coba apa sih maksud dengan angka payoff itu, artinya hasil. Kan kita ambil nih, kalau untuk 2 dan 2 ini terjadi apabila perusahaan A menerapkan strategi pertama itu undian, kemudian direspon oleh perusahaan B dengan menerapkan strategi pertamanya juga undian, maka nilai hasilnya itu 2. Nah, nilai hasil 2 ini artinya 2 ini misalkan apakah itu 2 juta, 20 juta, tergantung dengan satuannya. Ini merupakan keuntungan bagi pemain baris, yaitu juga kerugian bagi lawannya perusahaan B kalau